Bendungan adalah sebuah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air, menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. Seringkali, bendungan juga digunakan untuk mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air. Meskipun bendungan memiliki banyak manfaat, ternyata bendungan juga dapat membahayakan keamanan bagi masyarakat setempat. Berikut beberapa bendungan yang masuk dalam kategori bendungan yang paling berbahaya di dunia. Karena dapat menenggelamkan kota, jika bendungan ini sampai jebol. Bendungan Kariba. Bendungan Kariba adalah bendungan beton ganda, yang berada di seberang sungai Zambezi di Ngeri Kalibah, dan terletak di perbatasan antara Zambia dan Zimbabwe. Bendungan Kariba ini, memiliki tinggi 128 meter dengan panjang 578 meter, serta strukturnya ini membentuk Danau Kariba agar dapat menampung 100 miliar kubik air dari bendungan Kariba ini. Dirancang melengkung agar tekanan air, yang dikenal sebagai tekanan hidrostatik menekan lengkungan mengkorasi, dan memperkuat struktur saat mendorong ke fondasi, atau ke penyangganya. Pembangunan bendungan Kariba ini dibangun antara tahun 1950-an oleh Zambia dan Zimbabwe dengan cara patungan. Bendungan Kariba ini dapat memasok 1.600 MW listrik ke Zambia dan Zimbabwe. Di mana, di setiap negara tersebut memiliki pembangkit listriknya sendiri-sendiri, satu di tepi utara, dan satu lagi di tepi selatan bangunan Kariba ini. Bendungan Kariba ini merupakan suatu bendungan terbesar di dunia berdasarkan kapasitas tampungannya, karena usianya yang sudah tua. Bendungan ini banyak menimbulkan kekhawatiran jika strukturnya rusak karena bendungan Kariba yang sudah tua tersebut, dapat menyebabkan rebesan dan rentakan pada dinding bendungan akibat aliran air pada split, karena tekanan air yang cukup besar. Tekanan air dari spillway yang jatuh pada daerah dekat bendungan ini, juga berpotensi menyebabkan erosi. Oleh karena itulah, jika dalam waktu 3 tahun tidak ada perbaikan, bendungan Kariba ini diperkirakan akan runtuh, dan jebol yang dapat berakibat bencana banjir, serta dapat mengalami pemadaman listrik skala besar. Pemerintah Zambia dan Zimbabwe kemudian menggalang dan mengumpulkan dana sebesar 295 juta US dollar dari investor internasional. Dana tersebut akan digunakan untuk memperbaiki retakan pada bendungan Kariba ini, yang mana pada awal perencanaan dimulai pada tahun 2016. Proyek rehabilitasi Kariba ini akan dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan memperbaiki ke-6 pintu serta memperdalam kolam air dekat pintu air di bendungan. Tujuan proyek rehabilitasi ini adalah untuk mengurangi energi air spillway, sehingga dapat mengurangi energi benturan pada dasar kolam. Kemudian pada tahun 2017, proses perbaikan pertama dilakukan dengan memperdalam kolam bendungan. Mereka membuat cover dam dulu pada kolam renang, kemudian dilakukan watering pada cover dam tersebut, setelah air di kolam cover dam itu kering. Maka dilakukan pengalian tanah, serta melakukan pengakaran beton pada dasar kolam. Sedang proses perbaikan pada pintu air bendungan mulai dikerjakan pada tahun 2019. Mereka membuat cover dam di dalam air, lalu dilakukan proses watering. Dan setelah itu dipasang keran di atas pintu air yang dapat bergerak sesuai dengan arah operator, untuk mengatur sistem buka tutup pintu air yang dapat dikontrol. Proyek ini akan selesai pada 2025 mendatang. Bendungan Mosul. Bendungan Mosul atau sebelumnya dikenal dengan Bendungan Saddam, adalah jenis bendungan earthfill dam atau bendungan urukan tanah, yang dibangun di Sungai Tigris di Irak. Pembangunan Bendungan Mosul ini, dimulai pada tahun 1981, dan selesai pada tahun 1986. Bendungan ini dibangun untuk pengendalian banjir, pembangkit listrik, tenaga air, dan pengairan irigasi. Bendungan ini terletak kurang lebih 60 km, di sebelah utara kota Mosul. Di mana Mosul ini merupakan kota yang terbesar kedua di Irak, panjang bendungan Mosul ini sekitar 3,4 km dan memiliki ketinggian 113 meter, serta untuk konstruksinya, membutuhkan sekitar 37 juta meter kubik material tanah dan beton.
Pada kapasitas penuh bendungan Mosul ini, dapat menampung 11,1 km kubik air dan menghasilkan listrik untuk 1,7 juta penduduk Mosul. Bendungan Mosul ini juga termasuk dalam bendungan terbesar keempat di Timur Tengah, jika dihitung berdasarkan kapasitas tampungannya. Namun setelah proyek pembangunan selesai pada 1986, diketahui bahwa bendungan Mosul ini memiliki beberapa titik rembesan. Hal itu dikarenakan, bendungan Mosul ini dibangun di atas dasar yang tidak stabil, yaitu di atas lapisan tanah gipsum dan batu kapur, yang mudah terkikis oleh arus air. Kondisi tersebut, lama-kelamaan akan membentuk rongga bawah tanah yang jumlahnya semakin bertambah banyak dan luas. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1988, Sesak Husan berencana membangun bendungan baru, yang bertujuan sebagai pelindung gelombang. Jika bendungan Mosul ini nantinya mengalami kegagalan. Namun, pada 1961 proyek tersebut dihentikan, ketika sanksi dijatuhkan kepada Irak pasca Perang Pertama. Sehingga bendungan baru ini, hanya selesai 44% saja. Akhirnya diusulkan untuk dilakukan perawatan, tetapi pada tahun 2014 kelompok ISIS mengambil alih Mosul. Dan hal ini menyebabkan pemeliharaan, serta perawatan bendungan Mosul ini terganggu dan terhenti. Jika kondisi tersebut berlarut-larut, maka bendungan Mosul ini akan rusak dan jebol, yang dapat berakibat fatal, serta bisa membahayakan 1,7 juta warga di Mosul. Dan tidak hanya di Mosul saja, banjir juga akan mencapai ibu kota Irak. Jebol bendungan Mosul, diperkirakan dapat menyebabkan gelombang setinggi 24 meter. Menurut para ahli, dan sebagai perbandingan meski hanya 26% saja dari bendungan yang ambrol, bencana banjir datang, dengan skala setara 4.400 kolam renang ukuran Olimpiade. Pasukan Irak yang dibantu dengan pasukan AS, akhirnya berhasil mengambil alih Mosul, dan memukul mundur ISIS yang menguasai bendungan Mosul. Bendungan Mosul ini banyak mengalami kerusakan setelah pertempuran dengan ISIS, dan harus segera diperbaiki, agar tidak bertambah parah kerusakannya. Kemudian pada tahun 2016 pemerintah Iran menandatangani perjanjian dengan sebuah perusahaan Italia, yang bernama Training Group untuk memperbaiki bendungan Mosul yang berpotensi ambruk. Perbaikan Mosul ini, dilakukan dengan cara pembuatan pondasi bendungan, dengan penambahan semen di perutnya. Adalah suatu proses, di mana cair yang dimasukkan dengan tekanan sesuai uji tekanan air ke dalam rongga atau retakan, dengan ini diharapkan dapat memotong air patah atau tidaknya dapat memperpanjang jalannya air tanah, sampai batas tertentu, sesuai dengan rencana. Selain itu, juga akan dilakukan rehabilitasi terowongan dan pintu air pada bendungan Mosul ini, di bawah manajemen pekerjaan Insinyur Angkatan Darat Amerika Serikat. Perbaikan tersebut menggunakan peralatan dan teknologi yang canggih, dan perbaikan bendungan Mosul ini, akan menghabiskan dana sebesar 296 juta dolar atau sekitar 4,2 triliun rupiah. Dan proses perbaikan tersebut, dikerjakan sebanyak 650 orang, yang terdiri dari teknisi berpengalaman dari Tali Turki India, serta pekerja lokal. Dan juga selama proses perbaikan akan dijaga oleh 500 tentara Italia bersenjata lengkap, di sekitar lokasi perbaikan.